Halo guys, bersama saya Heber Salim. Di video ini saya ingin memberikan sedikit ulasan atau masukan bagi Anda yang ingin berangkat hair transplant ke Turki. Ya, jadi di tanggal 16 Oktober kemarin saya berangkat rombongan bersama 7 orang berangkat hair transplant semua ke Turki ya. 16 Oktober. Adapun perjalanan dari Indonesia ke Turki adalah 12 jam pesawat ya, yang langsung ya. Saya menggunakan Turki Airlines bersama rombongan berangkat jam 9 malam sampai Turki. Kalau di Indonesia jam 9 pagi Indonesia, karena selisih waktu antara Indonesia dan Turki adalah 4 jam. Jadi di Turki itu jam 5 pagi. 5 pagi. Kalau di Indonesia jam 9 karena selisih 4 jam, di Turki jam 5 pagi. Ya. Sedikit yang kurang enak ketika saya berangkat di Turki adalah ketika sampai pagi itu saya rasa kemarin sesuai jadwal sebenarnya mau masuk ke hotel. Namun langsung diantarkan oleh pihak travel dan pihak air transplant itu langsung ke kantor. Dan kita diberi tempat di bawah di basement, tempat mungkin driver menunggu ya. Itu di bawah ada sofa, ada teh, ada juga kopi ya, itu. Cuman nggak ada makanan ya, cuman coba kopi. Langsung kita dibawa ke situ sehingga di mana ada 12 jam perjalanan kita, saya yang memasuki usia 38 dengan memiliki anak dan istri, cukup capek di perjalanan itu. Ya meskipun saya mendapat kursi yang lumayan di tiga kursi, saya cuma diisi satu orang. Fasilitas yang luar biasa kan, karena adanya corona ini penerbangan nggak terlalu full dan ada kursi-kursi kosong yang bisa dibuat tidur. Cuman saya nggak tidur di situ, saya tetap duduk ya. Jadi di perjalanan kita juga nggak usah khawatir karena di dalam 12 jam itu kita dikasih 2 kali sesi makan. Yang pasti diberi roti semuanya 2 kalinya. Yang pertama isinya sandwich, roti kecil manis, kemudian ada krim. Nah, krimnya yang kedua ini diganti dengan seperti pare ya, nggak kemakan sih. Nggak kemakan. Krim yang pertama pun saya juga nggak kemakan. Bagi Anda yang suka isi oke lah. Jadi ada sandwich, ada roti manis, dan ada itu. Dan minuman juga ada 3. Ada air mineral 330 ml, ada air mineral 100 ml, dan juga ada jus buah. Nah, jadi untuk menemani 12 jam, it's okay lah. Nggak ada masalah ya. Persiapan yang pasti sebelum keberangkatan kita tarik ke depan, tiket, paspor, visa, dan hasil rapid test ya. 4 kelengkapan ini ya, tiket, visa, paspor, hasil rapid test ya. Jangan sampai paspornya habis, tiketnya nggak ada, atau tiket ke Singapura. Nah, pastinya tiketnya tiket ke Istanbul, Turki ya kan. Paspor, kebetulan kemarin waktu saya mau berangkat, paspor saya habis. Buru-buru mengicip, kurang 2 minggu tuh paspor saya habis. Buru-buru ngecek, sehari bisa jadi cuman tambah uang lebih mahal lah ya. Jadi kalau kelengkapan itu udah oke, berangkat ke bandara jangan terlalu mepet juga. Karena di imigrasi lebih lama daripada kita penerbangan lokal ya kan. Apalagi ada corona ini, jadi sedikit penambahan waktunya juga ada untuk cek-cekan rapid test juga. Oke, di Turki selisih waktu 4 jam, dan di Turki di bulan-bulan ini cukup dingin ya. Jadi kelengkapan Anda yang nggak terlalu kuat dingin, pasti jaket, ya kan? Sial, oke lah celana panjang. Dan juga kalau untuk makanan nggak terlalu susah karena di sana juga disediakan ada beberapa resto Indonesia dan Malaysia. Yang notabene kan rasa-rasanya kalau Malaysia kan mirip-mirip Indonesia. Dan yang Indonesia di sana pun nggak 100% mirip, tapi masih kemakan juga lah. Nasi telur dadar juga ada, masih kemakan lah. Nasi sop juga ada, oke lah. Masih nggak, kalau bagi saya sih oke lah. Kalau Anda yang nggak terlalu susah makan sih nggak masalah, makan burger pagi siang sore nggak masalah. Kalau di breakfast di hotel kemarin telur dadar kemakan, roti sama oles-oles sedikit masih bisa makan lah. Selanjutnya yang buah-buahan ya sedikit bisa makan lah. Meskipun beberapa teman dari kita
makan makanan Malaysia pagi siang sore. Masih bisa. Untuk mata uang juga nggak usah terlalu khawatir, karena di sana kita bisa tarik ATM di bandara ataupun di ya tempat-tempat yang ada ATM yang blok visa ya. Jadi kita bisa tarik. Kebetulan saya kemarin bawa kartu BCA, bisa ditarik di sana. Nggak perlu kartu kredit, kartu ATM pun bisa. Ya, kemudian untuk wifi kita nggak perlu khawatir kalau kita nggak kemana-mana juga ya. Kita kan bisa hidupin roaming data juga ya. Ataupun kalau kita di bandara ada free untuk 1 jam. Kemudian kalau kita di hotel pastinya ada free-nya. Dan kemudian di tempat hair transplant juga ada free wifi di sana. Jadi kita kan nggak kemana-mana. Nah, saya saranin bagi Anda yang mau hair transplant, masuk ke grup lebih aman lah. Di mana amannya? Kita bisa saling berbagi setelah operasi, ini paling penting ya. Karena 1 hari setelah kita pulang di rumah, ya kan, kita mungkin ngalamin apa, teman kita ini bisa ngomong sama teman, lu ngalamin nggak? Sempet kan bengkak-bengkak itu kan, apa, jadi cairannya anestesi atau biusnya itu kan turun. Kalau ke depan nanti pendol di sini, ada yang satu orang tidur ke sini, pendol di sini, gak ditinju gitu kan, jadi turun. Kalau saya turun di sini, ada yang temen yang bagus pakai kacamata ya, dia turun ke belakang semua. Hasilnya hampir sempurna lah, jadi nggak terlihat bengkak-bengkaknya. Cuma nanti turun ke leher juga, ngalamin sakit di leher sini ya. Jadi untuk kelanjutannya kalau kita di grup lebih aman lah. Kita berangkat bersama, kita bisa saling tanya gitu kan. Oh, kalau pakai ini sakit, pakai gini, atau it's better lah daripada kita sendirian berpetualang ya. Tapi kalau Anda berpetualang ya oke lah, nggak apa-apa sendirian. Nah, ya. Jadi selain itu persiapannya yang pasti kemeja ini ya. Karena pasca operasi Anda kan mandi juga buka baju, kemudian cuci muka ataupun apa, lebih aman kalau kemeja ataupun kaos kera. Jadi untuk nyopotnya lebih gampang. Ya kita mau mandi, kita mau apa. Kalau kaos setengah mati nanti kita copot, kita ganti lagi. Nggak terlalu enak lah. Ya. Untuk obat-obatan paling yang saya saranin, kalau Anda punya alergi, oke lah, nggak tahu apa alergi Anda, keperluan cuman bawa aja yang pasti paracetamol. Jangan sampai panas Anda tinggi sehingga ketika Anda mau pulang ataupun mau berangkat mungkin dari Indonesia, curigain, panasnya tinggi nih, karena mungkin Anda tegang, Anda kecapean gitu. Sehingga ini indikasinya corona atau apapun. Nah, lebih baik sebelum itu minum paracetamol lah ya. Jadi lebih baik, itu better ya. Saya saranin kalau Anda punya bantal ya. Ini ada bantal nih, bantal leher ya. Pakailah ini punya kita, bawa ini aja nggak masalah. Karena di sana memang disediakan bantal leher, tapi tiupan. Jadi kemarin saya sempat tidur di pesawat itu sakit kepala saya. Kenapa? Ternyata bantalnya bocor. Bantalnya bocor, kepala saya nih nahan sakit nih. Bahkan masih dalam pemulihan ya. 3 hari. Sakit sekali aku. Waduh, ternyata terbangun gara-gara bantalnya bocor. Nah, kalau Anda punya bantal yang lebih empuk, lebih enak leher. Ya, jangan lupa bawa bantal. Oke. Juga yang pasti earphone ya. Earphone dimana saat Anda operasi itu kan cukup lama ya, hampir 8-9 jam ya, 8-9 jam. Kalau Anda punya earphone ini lebih sangat membantu mengurangin bunyi-bunyian yang bikin merinding. Kalau saya bunyi-bunyian yang bikin merinding ketika Anda di suntik bukan suntik sih, seperti dipur di kepala ini kan, bunyi di telinga ini sedikit merinding dan miris gitulah. Bagi saya ya, nggak tahu bagi Anda. Kalau mungkin Anda, saya nggak terlalu terganggu, oke lah, it's okay lah. Tapi bagi saya sangat serem lah di situ ya. Jadi ketika Anda mungkin bawa earphone, bukan headphone ya, yang buat kepala bukan ya, yang earphone itu dengan ada sedikit lagu, mungkin itu sedikit membantu menenangkan kalian di ruang operasi yang operasinya hampir 9 jam. Ya. Kenapa lama? Ya karena grafnya ini prosesnya banyak. Ya kalau Anda cuma 2000 graf ya mungkin lebih cepat.
Tapi kan karena banyak ini aku saya ada sedikit miss ya di sini ya. Bahwa botak saya ini nggak sampai terlalu sampai belakang, mungkin cuma di sini lah awal-awalnya. Cuman karena ada miss, saya cuman fokus di hairline depan ini, jadi nggak tahu ini kurang efektif. Tapi oke lah, nggak masalah lah. Jadi pasca operasi itu aja kelengkapan yang perlu diperhatikan. Nah juga untuk ini, kita kan cukup waktu lama ini dalam perjalanan 12 jam. Kalau pulang pergi kan hampir 1 hari. Kemudian biaya juga cukup gede. Dimana tiketnya aja pesawat kalau saya ngecek sih hampir 12 juta ya itu ya. 10 sampai 12 juta pulang pergi. Nah dengan waktu yang hampir 1 hari perjalanan, alangkah baiknya kalau operasi kita dilengkapi dengan wisata yang pastinya jangan terlalu lama, karena juga ada kita juga takut akan menjaga corona, social distancingnya. Jadi oke lah 1 hari sebelum operasi kita ada wisata ke tempat-tempat tertentu yang nggak terlalu jauh di Istanbul ya. Jadi sebelum kita operasi kita bisa berfoto dengan bahagia untuk terakhir kalinya kita melihat kita botak gitu kan ya, botak yang memang botak. Setelah itu kan memang botak untuk tubuh ya kan. Nah untuk terakhir kalinya kita berekspresi foto sambil perjalanan ke Turki ya. Jadi ambil 1 hari di awal sebelum operasi lebih baik, jangan di setelah operasi, karena teman-teman beberapa nanti setelah operasi ini yang saya alami ya. Aduh, saya pengen pengen jalan-jalan karena ada waktu ya. Tapi keterbatasan tubuh, kepala ini membawa beban, membuat gak enak ya. Kalau Anda sakit ini kan makan sendiri juga gak enak gitu kan ya. Jadi alangkah baiknya 1 hari sebelum operasi Anda berwisata. Itu that's better. Nah gitu kan. Ya, kemudian masukin topi dari sana dapat, topi. Jadi nggak perlu bawa ya topi. Sisir juga nggak perlu bawa. Apa ya? Tadi kelengkapan untuk uang lira bisa diambil di sini. It's okay. Oke, sementara waktu mungkin itu aja dulu ya yang dari saya. Mungkin nanti kalau ada kelanjutannya saya bisa kasih review lagi. Terima kasih kan. Jangan lupa subscribe untuk dapat video kelanjutan saya transplant. Ini 7 hari pasca transplant ya. Oke.